Assalamualaikum Sobat Tani, salam hijau dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan kita di channel YouTube Petani Organik Udan Mas. Dan video kita kali ini kita akan mengajak kawan-kawan petani untuk melihat pembuatan video tutorial tentang POC air leri atau air cucian beras yang kita manfaatkan dari limbah dapur yang setiap hari mana keluarga kita selalu menanak nasi, dan sebelum menanak nasi ibu-ibu atau dari istri-istri kita juga mencuci berasnya terlebih dahulu. Dan apa saja yang harus kita siapkan? Yang pertama adalah air lerinya itu sendiri kawan, atau air cucian berasnya seperti ini. Dan ini kita ambil dari air cucian beras pertama atau yang kedua. Kenapa harus yang pertama dan yang kedua? Kalau yang sudah ketiga dan keempatnya itu sudah terlalu banyak kandungan airnya, dan yang pertama dan yang kedua itu masih banyak kandungan dari karbohidratnya sendiri serta unsur hara yang ada di air cucian beras itu kawan. Dan yang kedua, kita siapkan produk E4 Pertanian sebagai alat starter. Dan yang ketiga, kita menggunakan zat gula untuk bahan aktivator. Oke, tinggal selanjutnya kita akan mencampurkan, yaitu kalau kebutuhan kita sendiri kebunnya nggak terlalu luas, ini sekitaran 2 liter. Dan untuk nanti bahan starter dibandingkan dengan bahan aktivator itu 1:2 sahabat. Oke, langsung saja kita melakukan pembuatan. Kita butuh 10 mili dari aktivator. Oke, kemudian kita butuh 20 mili dari ini dari aktivator 20 mili, dan untuk yang starternya 10 mili. 1:2 ya sahabat. Dan untuk bahan aktivatornya itu sendiri, kalau ada molase silakan teman-teman menggunakan molase, dan kalau misalkan nggak ada molase, teman-teman juga bisa menggunakan zat gula yang lainnya. Dan juga untuk bahan starter, kalau misalkan teman-teman punya mol atau mikroorganisme lokal, entah itu dari kulit buah nanas ataupun dari kulit buah pisang, bisa juga digunakan untuk pengganti produk E4 Pertanian ini sahabat. Oke, next, sekarang kita mengaduk sampai rata. Ya, warnanya sudah berubah sahabat. Kemudian kita simpan di dalam satu wadah dan kita diamkan hingga 10 hari atau 2 minggu, tergantung proses dekomposisi itu sendiri. Kalau misalkan gas dari fermentasi itu sudah nggak ada, sahabat bisa langsung gunakan. Oke, nanti kita masukkan ke dalam wadah sahabat.
Dan setelah kita sudah memasukkannya ke dalam wadah, kita menggunakan wadah jerigen kalau istilah dari orang Indramayu. Tapi dari teman-teman sahabat sendiri kalau mau membuatnya gak mesti menggunakan jerigen, silahkan gunakan wadah seadanya sahabat. Yang penting nanti kondisinya tertutup agar tidak terkontaminasi dari hal-hal yang negatif dari luar. Oke, pembuatannya sudah jadi, tinggal kita simpan di tempat yang teduh, jangan terkena sinar matahari langsung. Dan setelah sudah didiamkan selama 10 sampai 15 hari, dan jangan lupa selama kita melakukan proses dekomposisi atau fermentasi yang 10 atau sampai 15 hari, teman-teman harus rajin membuka tutup dari si wadah itu 1 hari 1 kali atau 2 kali untuk membuang kandungan gas saat proses fermentasi itu sendiri sahabat. Cukup dibuka sedikit saja agar kandungan gas yang ada di dalam itu bisa keluar, kemudian kita bisa tutup lagi seperti ini. Dan kalau misalkan kandungan gasnya sudah enggak ada dan di antara 10 sampai 15 hari, kemudian teman-teman baru bisa mengaplikasikannya. Dan untuk mengaplikasikan ke tanaman 1:10 untuk kocor sahabat, dan untuk spray 1:15. Hanya saja saya lebih rekom ke kocor. Oke, cukup sekian videonya, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.